A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi konsep akidah dalam Islam. Yang pertama, kami akan memperkenalkan diri. Saya Adlina Fitri, NIM 2. Yang kedua ada Humul Faridah, NIM 13. Dan yang terakhir ada Arif Nur Ari, NIM 10. Yang pertama, pengertian akidah. Secara etimologis atau lughatan, kata akidah berasal dari bahasa Arab akad yang memiliki arti ikatan, simpul, perjanjian, dan kokoh. Secara istilah, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipraktikkan oleh manusia di dalam hati serta diyakini kesahihannya dan kebenarannya secara pasti, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Akidah Islam juga menuntut hanya Nabi Muhammad SAW sebagai satu-satunya panutan di antara semua makhluk yang ada. Tidak boleh mengikuti selain Rasulullah Muhammad SAW, dan tidak diterima selain dari beliau. Beliaulah yang telah menyampaikan syariat Rabbnya. Akidah adalah hukum yang tidak menerima adanya keraguan bagi yang meyakininya, dan akidah itu menerima pendapat akal dan logika. Sementara yang dimaksud akidah dalam agama adalah apa yang dimaksud dengan keyakinan selain perbuatan, seperti keyakinan terhadap wujud ilah dan diutusnya Rasul. Akidah sebagaimana biasanya terdiri dari beberapa rukun yang mendasari agama. Jika hilang salah satunya akan merusak iman. Jadi yang dimaksud dengan kata akidah adalah usuluddin dan rukun-rukunnya dalam Islam. Seorang muslim wajib mengikuti dan mengambil hukum hanya dari Rasulullah SAW berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. May yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Artinya, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Jadi, kesimpulan definisi akidah: yang pertama, akidah merupakan aksioma. Yang kedua, berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan akal. Yang ketiga, diyakini di dalam hati. Yang keempat, tidak menerima keraguan bagi yang meyakininya dan berdampak pada perbuatan. Maka akidah adalah sistem keyakinan yang dapat diterima oleh akal dan wahyu sehingga menghilangkan keraguan dan berdampak positif pada perbuatan bagi yang meyakininya. Adapun karakteristik dari akidah. Yang pertama, kebenaran akidah dapat diterima oleh akal dan wahyu. Yang kedua, akidah Islam merupakan rangkaian tersistem yang mengikat perbuatan dan keyakinan. Yang ketiga, menenteramkan jiwa bagi yang meyakininya. Dan yang terakhir, menghilangkan keraguan-keraguan yang ada di dalam pikiran dan hati. Ruang lingkup akidah. Menurut para ulama, ada beberapa hal yang termasuk dalam ruang lingkup akidah. Di antaranya, yang pertama, ilahiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, khususnya membahas mengenai Allah Subhanahu wa taala. Nubuwat, yaitu pembahasan yang berkenaan dengan para utusan Allah, seperti Nabi dan Rasulullah. Yang ketiga, ruhaniyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, iblis, dan jin. Samiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan alam gaib, misalnya surga, neraka, alam kubur, dan lainnya.
Selanjutnya, sumber akidah Islam. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Artinya, apa saja yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah dalam sunnahnya wajib diimani, yakni diyakini dan diamalkan. Nah, di situ Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir atau bertahap dalam rentan waktu kurang lebih 23 tahun meliputi periode Mekah dan Madinah. Selain berisi tentang akidah, Al-Quran juga mencakup seluruh aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Selanjutnya, sunnah. Sunnah merupakan segala sesuatu yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW, entah itu perbuatan maupun ucapannya. Sama halnya seperti Al-Quran, sunnah ini merupakan wahyu yang datang dari Allah, namun bukan dalam bentuk lafaz darinya. Sunnah ini dilakukan oleh Rasulullah yang didasarkan pada perintah Allah, seperti dalam firman-Nya dalam Quran surat An-Najm ayat 3-4. Nah, selanjutnya ijma para ulama. Ijma para ulama itu sumber akidah yang berasal dari kesepakatan para mujtahid umat Muhammad SAW setelah beliau wafat tentang urusan pada suatu masa. Mereka bukanlah orang-orang yang sekedar tahu tentang ilmu, tetap juga memahami dan mengamalkan ilmu. Berkaitan dengan ijma, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 115. Bunyinya, dan barang siapa menentang Rasulullah SAW setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesehatan yang telah dilakukannya itu dan akan masukkan ia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, terus masuk lagi sekarang akal sehat manusia. Akal sehat manusia itu selain ketiga sumber di atas, akal juga menjadi sumber hukum akidah dalam Islam. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam sangat memuliakan akal sehat, seperti memberikan haknya sesuai dengan kedudukannya, dengan cara memberikan batasan dan petunjuk kepada akal agar tidak terjebak ke dalam pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Hal ini sesuai dengan sifat akal yang memiliki keterbatasan dan memahami suatu ilmu dan peristiwa. Nah, lanjut ke fitrah kehidupan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang membuat ia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis dapat diketahui bahwa sebenarnya manusia memiliki kecenderungan untuk hamba Allah. Akan tetapi, bukan berarti bahwa bayi yang lahir telah mengetahui rincian agama Islam. Setiap bayi yang lahir tidak mengetahui apa-apa, tetapi setiap memiliki fitrah yang sejalan dengan Islam sebelum dinodai oleh penyimpangan-penyimpangan. Bukti mengenai hal ini adalah fitrah manusia untuk mengakui bahwa mustahil ada dua penciptaan yang memiliki sifat dan kemampuan yang sama. Bahkan, ketika ditimpa musibah pun, banyak manusia yang menyeru kepada Allah, seperti dijelaskan dalam firman Quran surat Al-Isra ayat 67. Bunyinya seperti ini. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru kecuali Dia. Tapi ketika Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya, dan manusia memang selalu ingkar, tidak pernah bersyukur. Fungsi akidah dalam Islam. Fungsi akidah adalah akidah bisa kita ibaratkan sebagai fondasi atau dasar untuk mendirikan bangunan. Semakin tinggi bangunan yang akan kita dirikan, harus semakin kokoh pula fondasi yang kita buat. Kalau fondasinya lemah, maka bangunan tersebut akan cepat runtuh atau ambruk. Seorang yang memiliki akidah yang kuat pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia dan bermuamalat dengan baik.
Ibadah seseorang tidak akan diterima Allah kalau tidak dilandasi dengan akidah. Seorang tidaklah dinamai berakhlak mulia bila tidak memiliki akidah yang benar. Itulah mengapa Rasulullah SAW selama 13 tahun periode Mekah memusatkan dakwahnya untuk membangun akidah yang benar dan kokoh, sehingga bangunan Islam dengan mudah bisa berdiri di periode Madinah, dan bangunan itu akan bertahan terus sampai akhir kiamat itu tiba atau terjadi. Prinsip-prinsip akidah terdiri ada 3, antara lain yang pertama berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Orang yang berserah diri kepada Allah disebut dengan muwahhid Allah atau ahli tauhid. Tauhid merupakan perbuatan mengesahkan Allah yang aplikasinya adalah dengan beribadah semata-mata karena Allah dan berserah diri kepada Allah. Orang yang menduakan Allah dalam ibadahnya maka disebut dengan musyrik. Yang kedua adalah taat kepada Allah. Taat kepada Allah di sini berarti menjalankan semua perintah Allah. Seorang muslim yang sejati ketika ia mendengar perintah Allah, maka ia akan terus melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Dan yang ketiga, berlepas diri dari syirik. Tidak cukup ia hanya beribadah dengan Allah saja, ia juga harus berlepas diri dan syirik dan berperilaku syirik. Prinsip seseorang muslim adalah ia meyakini batinnya kesyirikannya, dan ia pun mengkafirkan orang-orang musyrik. Seorang muslim harus membenci dan memusuhi mereka karena Allah. Prinsip seorang muslim yaitu mencintai apa dan siapa yang Allah cintai dan membenci apa dan siapa yang Allah benci. Dan yang terakhir, kesimpulan dari PPT ini, yang pertama, ada beberapa sumber akidah yang terdapat dalam Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, ijma para ulama, akal sehat manusia, dan fitrah kehidupan. Yang kedua, penjelasan sumber-sumber akidah. Al-Quran yaitu sebagai sumber akidah yang pertama. Di dalamnya Allah telah menjelaskan segala sesuatu yang telah dibutuhkan oleh hambanya sebagai bekal kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang diberi petunjuk, pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman, dan obat bagi jiwa-jiwa orang yang terluka. Oleh karena itu, wajiblah kita mengetahui dan memahami akidah yang bersumber dari Al-Quran, karena kitab ini merupakan penjelasan langsung dari Rabb manusia yang hak dan tidak ditelan masa. Sekian dari kelompok kami, kelompok 7, yang membawakan tema tentang konsep akidah dalam Islam. Sekian dari kelompok kami, dan maaf jika ada kesalahan kata yang menyinggung kalian, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.